pertama, kegiatan monitoring semacam ini kita lakukan di banyak tempat ya. Dulu kita kumpulkan mereka semua sehingga ada laporan kebutuhan dana pilkada itu 26 triliun, gitu kan. KPU RI juga dulu sudah membahas dengan mereka, muncullah angka waktu itu ya untuk pemilu nasional 86 triliun. Tapi kan kemudian ada beberapa revisi setelah kita melakukan pembicaraan dengan Kementerian Keuangan, ada catatan, ada masukan, ya udahlah kita sesuaikan. Terakhir pembicaraan kita itu 76 triliun. Nah, terus saya bilang kita perlu lakukan telaahan lah untuk beberapa hal lagi. Nah, keluarlah sebenarnya sekarang pembahasan kita kalau tidak salah sudah di angka 62 triliun. Tapi yang dilakukan oleh kita kan pembahasan untuk anggaran Pileg Pilpres. Nah, sekarang kita ngecek untuk anggaran pilkadanya, apakah juga sudah dilakukan kajian ulang oleh teman-teman di daerah. Nah, salah satunya yang kami cek adalah di Jawa Tengah. Nah, ternyata tadi laporan dari teman-teman, saya nggak lupa tadi ya dari mana itu. Semarang. Nah, iya, tapi ada yang mengatakan bahkan ada yang sudah membahas anggaran itu sejak 2019. Karena waktu itu kan ada rencana revisi undang-undang. Kenapa 2019 ya? Karena kepala daerahnya akan berakhir masa jabatannya di 2022. Tapi begitu undang-undang nggak jadi direvisi, ikut undang-undang yang baru, maka semua di 2024. Nah, mereka terus melakukan pembicaraan. Nah, sekarang dilakukan pembicaraan lagi. Kenapa saya bilang perlu melakukan pembicaraan mulai sekarang? 2 tahun anggaran kan, sekarang 2022 kan berarti nanti ke 23-24. Karena untuk daerah-daerah yang membutuhkan anggaran besar, sementara APBD-nya tidak terlalu besar, mereka perlu melakukan saving, bisa menyediakan dana cadangan untuk beberapa tahun. Nah, semua daerah, 4 daerah tadi plus provinsi sudah melakukan pertemuan dan semua pertemuan dengan kepala daerahnya. Nah, jadi kepala daerahnya udah tahu, bukan hanya pertemuan dengan level bawahnya, misalnya hanya dengan kepala dinas, bahkan hanya dengan staf dinas, tidak. Pertemuan bahkan di beberapa daerah tadi, sorry ya saya nggak begitu hafal tadi, tapi ada catatan saya punya. Itu bahkan ada yang dilakukan sampai 4 kali. Nah, lalu ada catatan-catatan 2 kabupaten saya lihat tadi anggarannya menurun setelah dilakukan revisi. Kemudian 2 yang lain anggarannya sedikit naik. Tapi kalau pemerintah provinsi nanti sudah menentukan komponen sharingnya, maka semuanya 4 kabupaten kota itu akan turun jumlahnya, termasuk provinsi. Nah, kalau jumlahnya turun, pasti nanti usulan yang secara nasional pernah kita sampaikan 26 triliun, itu pasti akan menurun. Nah, dari 26 triliun itu kan kemarin kita minta masing-masing, kamu butuh berapa. Nah, tapi dulu mereka mengajukan itu kan seluruh komponen biaya ditanggung oleh daerah masing-masing. Nah, ini kelebihan kalau pilkada itu dilaksanakan serentak. Sekali pilkada, di situ ada pemilihan bupati, kalau bareng gubernur. Jadi bayar honornya 1. Nah, sekarang tergantung nanti pembicaraan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten. Kamu biayai apa, saya biayai apa. Misalnya KPPS dibayar oleh provinsi, kemudian PPKPPS dibayar oleh kabupaten, pendirian TPS dibayar siapa. Komponen yang bisa di-sharing itu akan di-sharing. Tapi komponen yang tidak bisa di-sharing, ya tidak bisa di-sharing. Apa itu? Misalnya mencetak surat suara, nggak mungkin di-sharing. Karena yang satu kewajibannya mencetak surat suara pemilihan bupati, yang satu mencetak surat suara pilgub. Ya kan nggak mungkin sharing, sendiri-sendiri. Formulir sendiri-sendiri. Tapi biaya sosialisasi bisa di-sharing. Jadi sekali sosialisasi menyampaikan pada tanggal sekian ada pemilihan bupati dan pemilihan gubernur, nah gitu.
Jadi ada komponen yang bisa di-sharing, tapi ada yang tidak. Nah itu yang harus disepakati. Anda membiayai apa, saya membiayai apa, antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten, sehingga bisa terjadi penghematan dan bisa saling menutupi. Misalnya kabupaten itu APBD-nya nggak banyak, dia sangat berat kalau melakukan ini. Nah, provinsi bisa ya udah yang kabupaten ini kita yang ambil.